Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, netizen, subscriber channel YouTube Pemuda Gaul Nusantara dan Pak Gaul yang budiman di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga semua diberi kesehatan, diberi kesenangan, dan diberi keberkahan setiap langkah hidup. Yang sedang sakit selalu kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Kemudian banyak, alhamdulillah, karena sering menyimak konten-konten PG, ada yang cerita ke saya utangnya ada yang sudah lunas, ada yang berangsur-angsur lunas, dan paham bahwa kalau kita punya hutang, punya hubungan dengan riba itu sangat berat risikonya. Bahkan ada suatu nasihat yang pernah saya dengar, yaitu apabila kita makan riba itu dosanya melebihi daripada berzina sama ibu kandung sendiri 50 kali. Bayangkan itu. Padahal sekarang ini soal riba ini sudah merebak di mana-mana dan dianggap hal yang biasa. Bahkan juga ada orang yang sepertinya alim dalam hal agama malah memfatwakan seolah-olah riba itu dibolehkan dan tertentu alasan seperti itu. Bahkan saya mendengar juga ada yang ngomong sama saya untuk pergi ke tanah suci pun dengan sistem ngutang. Nah itu silakan, perhatikan, mudah-mudahan kesadaran karena itu efeknya luar biasa. Bahkan sempat saya buat konten yang sifatnya contoh ini sakit ya gak sembuh-sembuh, macam-macam itu karena efek dari makan-makan riba. Untuk itulah mari sekarang kita belajar bertobat, mohon pada Allah agar kita semua dilepaskan dari jeratan dan belenggu riba. Insya Allah apabila kita hidup kita ini sesuai dengan jalur agama yang benar, insya Allah Allah akan menolong kita untuk menapaki hidup kita sehari-hari. Jadi tidak bergantung dengan uang. Kita tawakal, kita laksanakan perintah Allah yang benar, hakikat maupun syariat. Insya Allah akan menolong. Yang berzikir itu Allah. Nah itu sudah kan, cuma kadang-kadang kita ini kadang-kadang karena itu bisiki, karena kita nggak percaya. Pemirsa, kembali ke maksud konten saya kali ini. Beberapa hari yang lalu saya membuat konten tentang keadaan di Nusantara yang saat ini seperti ini, di mana situ makhluk gaib yang hadir menceritakan adanya manusia yang bergelar Pangeran dari Timur yang akan bertugas untuk memperbaiki Nusantara dan membangun Nusantara. Kalau ingin paham silakan dicari kontennya berjudul Pangeran dari Timur. Nah, di sini timbul pertanyaan pada saya pribadi. Ini menyangkut daripada kita manusia. Kalau yang terjadi saat-saat ini jelas sistem pemerintahan di Nusantara ini bahkan di dunia ya itu didapat dengan cara adanya pemilihan atau seperti itu prosesnya. Berarti berdiri di waktu tertentu. Sekarang apakah Pangeran dari Timur itu beliau bertugas itu untuk golongan tertentu atau bagaimana dan bagaimana sifatnya di dunia manusia? Mari kita cek. Mudah-mudahan ada makhluk yang tahu, ada gaib yang tahu untuk bercerita mengenai bagaimana kiprah daripada sang Pangeran dari Timur itu. Mau doanya beri kelancaran, baru gini sudah nggak ada rasanya kan Mas? Ini rasanya yang mengganggu terikat semua sallallahu alaihi wasallam perintah wes kerasa enteng ya, rada enteng ya, baru ngomong begini sudah wut gitu. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Kami pinjam raganya Pak Suliono, sin Pak Suliono. Rasa ya, langsung but nggak apa-apa. Gangguan biasa. Ganti lagi Mas Bagari. Mas buat selain audada, jadi tolong mohon bantuan di Bagari yang saatnya nggak bisa masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin dipermudah kehidupan kita. Sambut. Bismillah. Ya Allah, dengan izin beliau saya ingin tahu tentang kiprah
daripada Pangeran dari Timur untuk bernusantara ini. Beliau itu bertugas satu golongan untuk semua, dan bagaimana dan siapa yang bantu beliau nanti. Tolong ya Allah, izin beliau. Saya ingin tahu ya Allah. Kalau nggak diizinkan, saya mohon tidak usah ada yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dan saya minta gaib yang tahu tentang suatu hal yang ingin saya tanyakan mengenai kiprah daripada Sang Pangeran Timur. Saya datang ke sini dengan ilmu yang Anda punya, penyusup yang mengganggu langsung dilempar sebelum Anda masuk tubuh ini. Tolong dilaksanakan, bersihkan dulu. Jadi yang masuk tubuh ini betul ada yang asli. Mohon. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Masuk ke tubuh ini. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa lapisamu dari Dajjal, salam kembali pada kamu sendiri. Palang pecah kalau kau bohong. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Tunjukkan kamu sebenarnya. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Tunjukkan siapa sebenarnya. Tunjukkan sallallahu ala Muhammad. Tunjukkan siapa sebenarnya. Allah. Saya dapat utusan dari Yang Maha Kuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya kurang sopan karena Anda tahu di gaib banyak tipuan, bukan? Memang banyak sekali. Sebelum saya tanya suatu hal tentang yang ingin saya tahu, tolong dibersihkan semua dan pasukan musuh magari tempat ini. Silakan. Semua pasukan saya terasa sekali ini. dipagari semua lokasi di sekitar sini agar tidak mengganggu acara yang ada di sini. Laksanakan semuanya dengan tertib. Bismillah. Sallallahu ala Muhammad. Sudah. Pasukan saya berjumlah ribuan kali. Sudah laksanakan. Waalaikumsalam, terima kasih. Terasa dingin sudah ini. Terima kasih. Itulah sifat saya memang. Tidak usah disebutkan. Iya, berarti nggak tasbih, nggak mau suguh, nggak mau nih. Tidak usah. Aku sendirian ya. Suguhnya ini ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang di sini terus salat yang di sini salat terus. Terima kasih. Saya tak ngompi minum boleh ya Mas ya. Silakan. Sejuk sekali Mas, terima kasih Mas. Racikan panas. Ya, itulah sifat saya tidak. Alhamdulillah ya. Panggil Mas ya. Ya, Mas. Dan marah ya. Ya. Mas ganteng. Aku begini orang celelean loh Mas. Ya, saya sudah tahu. Maaf Mas. Sebelum masuk ke rumah teman saya ini tadi di mana sampean Mas tinggal Mas? Tadi saya di langit yang tertinggi. Hah, berapa? 70.000 tahun. 70.000 lapisan paling atas. Emang kok bisa begitu tuh, siapa yang punya sampai sana, power sampai sana itu? Kamu jangan ada-ada, kamu efisien jangan kamu. Ya, mana mungkin saya bohong. Tapi bisa. Yang penting itu kan buktinya, tidak bukan usah begitu. Saya harus tahu diri dong saya. Ya. Saya nggak mungkin jangkau sejauh itu. Ya, memang tidak mungkin. Bagaimana ceritanya? Udah nggak sebutkan saya jadi pada GR nanti. Tidak, itu bukan dari kamu itu. Oh, itu boleh dikatakan. Boleh. Lah kok bisa masuk tubuh ini, gimana ceritanya? Ya, dari doa kamu, dari para malaikat yang ada di langit, semua langit. Semuanya berkumpul. Dari apa yang telah kamu ucapkan, disimpulkan bahwa yang masuk adalah dari yang. Oh gitu, yang masuk. Ya. Kenapa yang harus sampai setingkat itu? Apakah karena saya ingin tahu soal sisi beli, soal yang bergelar Pangeran dari Timur itu? Ya, termasuk itu. Itu diantaranya. Ya. Sehingga yang itu harus dari sana begitu. Selain itu juga wadahnya mumpuni. Pada tubuh ini. Ya. Karena begini Mas, aku juga sering dialog. Golongan iblis pun bisa nyerupai wali, ya, gitu, nyerupai malaikat. Iblis bisa berubah sesuka. Lah ya itu, saya harus tahu diri dong saya kan ya, gitu. Saya bukan siapa-siapa. Tidak usah terlalu membanggakan diri. Nah, karena ini mata saya di dunia manusia ini, ya jangan sampai nanti. Ya memang sih,
soal gaib itu jangan dipercaya kan gitu. Ya memang. Cuma dampak-dampaknya aja. Gaib kan memang tidak kelihatan. Ya, itu terserah manusia yang memaknainya saja. Oke, Jika hatinya luas, pasti bisa memahami. Jadi begitulah kira-kira ya. Ya. Nggak perlu sugi, saya izin merokok ya Mas ya. Ya silakan. Begini Mas, kalau dari sana juga nggak tahu soal ibadah sampean lah. Saya betul ini. Dari pengalaman saya dulu ketika awal buat acara seperti ini Mas, ya kan, untuk di dunia manusia itu kan dikatakan memang ada sosok manusia yang berspesan nirwana kan Ada, gitu. memang itu sudah suratan takdir. Dan ini soal di Nusantara ini kan banyak yang mengatakan suatu saat Nusantara akan bersatu kembali di bawah nirwana kan Ya. gitu. Bahkan para leluhur pun yang sudah meninggal, yang aku pun baru tahu juga ternyata meninggal tuh ada juga tinggal di kayangan, Ada. nunggu tugas lagi. Ya. Juga mereka juga beliau-beliau juga sekarang bertugas di persen beliau kan gitu. Ya. Bahkan para wali Allah pun juga menurut gaib yang cerita sama saya itu juga sekarang berjuang lagi bertugas di bawah bendera Sang Hyang Nur dan Nirwana. Ya, Nah itu di Nusantara. Tapi kenyataannya saat ini nih di Nusantara kan baru carut marut. Dari kemarin juga ada dari golongan Anda bercerita. Sekarang sebersihan gitu Mas. Ya. Nah, saya ingin tanya. Dari yang kemarin dialog itu bahwa sang pangeran dari timur itu mewarisi perwatakan sifat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hal itu apa yang bisa Mas katakan kepada saya? Ya, memang beliau itu mewarisi dari semua yang Rasulullah miliki, dari sifat, perilaku, serta kesehariannya itu ada pada beliau. Tentang keilmuannya juga beliau memiliki dari Rasulullah. Karena beliau langsung dimong dari sejak alam ruh sampai sekarang itu selalu dekat dengan Rasulullah. Makanya tidak jauh beda apa yang Rasulullah lakukan, beliau lakukan. Serta kesenangannya, menyenangi anak yatim, suka bersedekah dan menyantuni fakir miskin, itulah sifat beliau yang selalu Rasulullah tanamkan pada beliau. Jadi tidak terlalu muluk-muluk sifat beliau itu, sederhana saja dan enggak aneh-aneh. Tidak aneh-aneh. Intinya selalu terbuka dengan apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau bagikan kepada jamaahnya diterima, perintah-perintah apa dilaksanakan, tidak usah mikir banyak-banyak. Misalkan suruh sedekah ke anak yatim, ya lakukan. Untuk pikiran yang benar sesuai syariat dan hakikat dilaksanakan. Jangan karena ingin cepat selesai lalu kalian ubah-ubah itu dengan pikiran yang cepat agar hajat di dunia ini bisa dikejar. Itu yang saya lihat kebanyakan di Nusantara ini. Beliau sudah mengajarkan menanamkan zikirlah satu persatu, jangan disingkat-singkat. Jujur saya sampean nih Mas. Enggak, yang lain juga banyak. Manusiawi. Ya, manusiawi. Iya, ya. Langkah baiknya jika itu dilaksanakan. Siap, nggih. Harus berusaha Mas ya. Ya, Berusaha mampu saya Mas saya ya. tidak boleh tidak bisa menyalahkan satu persatu orang. Itu kembali kepada mereka masing-masing. Siap. Jadi seperti itu. Berarti sinkron dengan yang kemarin Mas ya. Iya. Bahwa manusia yang bergelar sang pangeran dari timur itu perwata seperti itu, pemurah, suara dia sedekah gitu, gak neko-neko. Terus ini. Nah. Terus ini. Ya, silakan. Beliau itu kan ada manusianya. Ada. Apakah beliau itu berasal dari keluarga orang-orang yang punya kedudukan dunia ini berpangkat, mungkin punya jabatan yang tinggi? Coba ceritakan terkait manusia ini, beliau dari keluarga apa? Beliau tidak dari orang-orang yang ternama, orang kaya, bahkan pejabat-pejabat. Beliau itu berasal dari orang biasa. Tidak dikenal banyak orang dan tidak ada yang mengetahui bahwa beliau itu cucu Rasulullah. Langsung cucu Rasulullah, bukan yang mengaku-ngaku, bukan. Beliau memang asli cucu Rasulullah, dan beliau sekarang adalah bertugas di zaman akhir untuk
mengangkat dan menyelamatkan umat Rasulullah yang telah mana tersesat sangat jauh sehingga bisa dikatakan melenceng dari ajaran beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar. Apa yang Mas katakan sudah boleh dibuka? Silakan, memang sudah saatnya harus dibuka. Walaupun Saatnya. itu pahit dan sakit, kalau kenyataannya memang seperti itu, silakan dibuka. Oke. Dan Nek saya pun mengizinkan. diizinkan ya. Silakan, walaupun kamu dibenci orang satu dunia ini, jangan takut. Bukan masalah itu tidak, karena dialog macam begini kan sudah banyak disampaikan orang juga kan gitu. Ya. Tapi dari sisi dari pihak kami kan bertahap Mas. Ya. Enggak langsung ini kan tidak. Kalau memang saat dari apa yang Mas sampaikan sudah bisa dibuka kan alhamdulillah. Berarti gak lama lagi begitu kan? Gak lama lagi. Silakan kamu bongkar semuanya yang buruk-buruk, yang busuk-busuk ini. Memang saya pernah mendengar juga bahwa suatu saat akan diluruhkan semua kisah tentang Islam Nusantara itu Ya. Dulu sendiri yang membongkar gitu loh. Saat itu dibelok-belokkan. Ya, mulai dari kamu, kamu buka satu persatu mana yang baik dan mana yang buruk. Silahkan dikatakan. Kalau itu niatnya kamu berjuang untuk Islam, untuk Allah dan untuk agamamu, silahkan. Bisa ulangi lagi dari taruhannya, siap. laksanakan. Oke. Dari lagi tadi Mas. Jadi manusia yang bergelar Pangeran dari Timur itu justru lahir dari orang-orang biasa. Iya, beliau dari orang Enggak terkenal. Tidak. Bukan dari golongan pejabat, Bukan. golongan daripada alim ulama, Bukan. bukan orang kaya, Bukan. yang punya jabatan dunia ini bukan. Tidak, beliau Justru lahir dari orang biasa begitu. Iya, beliau berasal dari orang biasa. Oh. Tidak ada yang tahu. Maka wajar jika banyak orang yang nanti akan menolak bahwa beliau adalah seorang junjungan akhir zaman. Oh, ada penolakan. Banyak sekali nanti. Oke. Ini kenapa aku suka menggunakan istilah Pangeran dari Timur itu kan karena hubungan Nusantara, Mas. Iya. Kalau soal gelar Maul Aulia itu yang sana yang putih-putih. Kalau gelar dalam gaib dari itu yang terakhir itu Allah alam, karena saya pernah mendengar juga beliau itu satu jasad dengan 1000 gelar kan begitu. Ya, memang. Nah, karena ini menurut Nusantara, saya lebih suka mengatakan gelar yang sebagai sang Pangeran dari Timur kan gitu. Udah Mas katakan tadi, Mas yang mengatakan ya. Insya Allah saya paham. Saya paham siapa sebenarnya beliau itu. Ada penolakan karena terlahir dari orang biasa kan begitu. Ya, memang. Sama juga Rasulullah begitu, Rasulullah kan. Sama seperti Rasulullah juga Rasulullah begitu. juga begitu kan. Iya, sama. Dari orang biasa. Walaupun orang yang benar-benar mengatakan nanti akan nabi terakhir seperti ini, kan itu. Ya, begitu kenyataannya ya sebagai Rasul dari orang biasa pada nolak gitu kan. Iya. Pada musuhi kan. Banyak nanti ya. Sama kira seperti itu prosesnya. Sama. Astagfirullah. Prosesnya sama dengan Rasulullah saat berjuang memperkenalkan Islam di dunia ini. Banyak penolakan, permusuhan, nanti pertentangan banyak. Bahkan beliau pun dihina-hina nantinya. Tapi itulah perjuangan di akhir zaman ini. Maka siapa yang bisa memperoleh nur cahaya dari Allah, dia bisa selamat dari apa yang bencana yang ada di dunia ini. Memang kalau aku pernah baca sejarah Rasulullah itu zaman jahiliyah, bukan jahiliyah soal kebodohan ya. Tidak. Banyak orang pintar juga waktu itu Kalau kan ternyata. sekarang bisa dikatakan manusia banyak yang pintar, tapi yang bodoh adalah akhlaknya. Akhlaknya. Akhlaknya tentang agamanya, mereka yang hanya tahu tentang duniawi, ilmu duniawi, tapi ilmu agama yang tepat dan benar itu tidak mereka ketahui. Orang sekarang itu condong dengan dunianya saja. Mereka ingin cepat kaya, terpandang namanya, itu saja, menumpuk-numpuk hartanya. Tapi kalau ibadah yang sesuai hakikat, yang bisa mengenal makrifat ataupun syariat dan hakikat yang tepat, itu mereka tidak menemukan sama sekali. Oke, kembali kepada tadi yang bergelar dari Timur. Jadi karena beliau terlahir dari orang biasa, nggak terkenal, banyak yang musuhi. Ya. Padahal yang musuhi akhirnya tahu juga ya bahwa suatu saat ada ini tahu sebenarnya. Mereka sangat mengetahui. Cuma Ya, kenyataannya nggak sesuai dengan apa yang pikirkan. tidak sesuai yang mereka angan-angankan. Yang mereka angan-angankan itu yang dari sana, dari timur, yang dari barat sana, yang namanya Arab itu. Pikirannya mereka. Timur Tengah lah. Padahal tahu, cuma karena dari sana akhirnya malah musuhi gitu ya. Ya, mereka akan sangat menolak. Tidak mungkin seorang hamba yang mulia itu lahir di tanah ini. Setara ini gitu Ya, tidak. Udah. Mereka tidak akan menerima.
kita bahas tuh sisi lain. Ini kembali masalah sang Pangeran dari Timur. Jadi sisinya beliau itu jelas mewarisi sifat Rasulullah. Iya. Beliau terlahir dari orang biasa, ya kan? Sehingga mungkin banyak penolakan begitu ya. Beliau memang terlahir dari orang biasa, tapi darahnya itu dari Rasul. Iya, kan jarang yang tahu soal darah itu. Ya. Dites pun juga nyambung gak kira? Tidak akan Nggak ketemu. Ketemu. Karena itu berbagai macam hubungan darah sangat unik kan? Iya. Saya pernah mendengar kisah itu. Ya, anak ini kamu itu ada Bukan darah merah, bukan benang merah maksudnya. Ya, Walau alam ada bisawab. benang merah. Gini Mas, ini kembali kepada tentang tugas beliau untuk memperbaiki Nusantara. Nah, sang Pangeran dari Timur itu bertugas perbaiki Nusantara itu atas kemauan beliau sendiri kah? Entah aku tak ngomong, jadi bukan. Ataukah ada pesanan semacam sistem politik kah? Atau bagaimana? Tidak. Tidak, beliau ditugaskan di Nusantara ini di akhir zaman ini bukan keinginan beliau. Beliau itu diperintahkan oleh Allah langsung. Allah terus. Tidak sesuai dengan nafsunya. Kalau umumnya manusia ya santai-santai di rumah. Ngapain tugas berat-berat? Siap. Itu kan levelnya sangat tinggi, sangat berat. Jadi ya beliau terima saja kalau itu sudah kehendak Allah ya dilaksanakan. Jadi boleh saya kata beliau Pak dari Timur itu bertugas atas dasar perintah Tuhan Yang Maha Esa begitu ya. Ya. Nah, terus ketika beliau bertugas itu untuk satu golongan saja ataukah semua golongan berhak menikmati perjuangan beliau? Untuk semua golongan. Semua golongan boleh menikmati, boleh ikut, boleh bergabung, boleh belajar. Mereka yang mau silahkan saja, tapi mereka yang menolak, ya silahkan saja, terima akibatnya sendiri. Karena itu mutlak dari hati manusia masing-masing yang ingin belajar dan ingin menerima cahaya ilahi, ya mereka yang menemukan Jadi sendiri. untuk semua golongan gitu Untuk ya. semua golongan, Jadi tidak pandang agama ini, agama itu, tidak. Intinya untuk semua manusia yang ada di dunia ini. Itulah. Terus ini, kalau aku menyimak ya bahwa kekacauan di Nusantara ini kan kemarin itu ada iblis yang ngomong sama saya. Ada. Mereka di bawah pengaruh iblis itulah yang mengacau kan gitu. Ya. Dengan sifat muncul-muncul seperti itu. Ya, akhirnya ya aku bilang akhlak rusak lah. Memang nyatanya di Nusantara ini banyak akhlak rusak, korupsi merajalela, Ya. berkhianat merajalela, Ya. pura-pura baik jebule malah buruk kan begitu. Ya. Nah, kira-kira tugas dari Pangeran dari Timur ini pertama kali apa untuk Nusantara ini, Mas? Untuk Nusantara ini yang menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di Nusantara ini. Karena Nusantara ini istilahnya sekarang itu sedang sakit. Ya. Sakit yang terlalu parah, jika tidak diobati oleh ahlinya itu tidak akan sembuh. Terus menerus dia akan seperti ini, rusak, hancur, akan bubar. Tapi dengan beliau bertugas, nanti Nusantara akan bersatu kembali. Entah yang sekarang negara namanya apa itu akan bergabung kembali. Nusantara. Nusantara. Tidak usah saya sebutkan negara mana yang menjadi Nusantara nanti. Akan kembali menjadi Nusantara yang utuh seperti sedia kala waktu zaman Majapahit. Oh, Allah Akbar. Kembali ke Nusantara kalau begitu ya. Jadi secara simpel bisa katakan tugas beliau pertama kali perbaiki akhlak manusia Nusantara begitu. Ya, Ini kan kerusakan kan gara-gara akhlak rusak. ya akhlak manusia di Nusantara ini yang rusak. Kan diperbaiki kan Dan begitu. berimbas kepada seluruh Nusantara, alam-alamnya, bahkan perilakunya, keagamaannya, semuanya menjadi rusak. Jadi pertama kali perbaiki akhlaknya kalau begitu ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu Mas, tata cara beliau saat ini sudah bekerja kan beliau kan? Sudah, Tata cara beliau untuk memperbaiki akhlak manusia kayak apa? ya dengan berbanyak berzikir. Otomatis ketika berzikir, energi positif akan meluas ke seluruh Nusantara ini dan penjuru dunia. Tidak usah terlalu banyak keluar-keluar, mengatur ini, mengatur itu. Istilah ini, istilah itu terlalu banyak berteori, malah akan menyusahkan saja. Yang kamu tahu hanya berzikir, ya berzikir. Itu malah akan lebih efektif jika ingin menyembuhkan Nusantara yang sedang sakit ini. Soal tata cara kata dikir ini secara umum kan banyak dilaksanakan di Nusantara ini, Mas. Iya, banyak. Hampir semua orang mengatakan sudah berzikir begitu.
menurut pandangan Mas sendiri, bagaimana tata cara beliau itu memperbaiki akhlak dan cara berzikir? Apa caranya tinggal cuma zikir gitu aja, atau ada fase-fase tertentu? Ada Gimana? zikir yang benar, yaitu zikir yang disertai ingat dengan asma Allah di dada dan sesuai sanad yang berlaku sambung menyambung sampai ke Rasulullah. Memang banyak orang berzikir di Nusantara ini, perkumpulan jamaah, jamiah, atau apa suatu kelompok. Mereka suka mengadakan zikir yang sangat besar, ribuan manusia, tapi tidak ada efeknya sama sekali. Yang ada adalah yang bersanad dengan Rasulullah. Walaupun kamu berzikir di hati, tidak mengeluarkan suara, itu sudah ada efeknya. Lebih baik lagi ya zikir bersuara dan di hati juga mengingat asma Allah, itu yang lebih utama. Oh, jadi itu cara beliau berbagai akhlak manusia di Nusantara ini ya? Iya. Diajari dengan cara zikir yang benar begitu ya? Iya. Kalau Mas kan tinggal di atas sana, aku pernah mendengar nasihat loh, bahwa di bumi ini akan timbul cahaya, bisa dilihat dari atas apabila itu ada masih zikir kan gitu. Iya. Kalau Mas lihat, sudah banyak kan di Nusantara ini yang berzikir yang bisa lihat cahayanya, ada kah? Sudah ada. Sudah? Sudah. Macam mana itu mereka, kelompok mana? Ya, kelompok satu kendaraan dengan kamu ini. Betul? Betul. Saya bisa kepala loh. Tidak. Dari Mas kan masuk tubuhnya teman saya ini, Ya. otomatis bisa melihat saya juga kan? Bisa. Mungkin juga bisa melihat rekam jejak kan? Memang kayak aku sendiri dulu, aku ya Mas ya, dulu aku banyak nasihat, jujur aja. Saya tahu namanya sholat itu wajib, puasa Ramadan itu wajib. Iya, wajib. Tapi saya berat melaksanakannya ketika itu, seolah beban. Tapi begitu ikut beliau diajari apa dari awal, apa yang bisa Mas lihat sekarang ini? Itu dulu kamu hanya kurang paham saja. Makanya ketika ingin melaksanakan sholat ibadah itu terasa berat. Karena kamu masih menjalankan maksiat dan belum tahu tentang ibadah itu apa. Jadi ya kalau mau ibadah rasanya berat. Tapi setelah kamu mengikuti arahan dari beliau, walaupun itu sedikit, kata demi kata kamu laksanakan, nur ilahi itu masuk ke hati kamu. Jadi kamu bisa merasakan nikmatnya ibadah. Maka kamu jika ingin ibadah terasa ringan, senang. Alhamdulillah. Karena roh kamu itu sudah sehat, tidak sakit lagi. Beda dengan dulu sebelum kamu mengenal beliau dan menjalankan amaliyah dari beliau. Itu sangat berbeda. Karena di dalam roh kamu itu yang bekerja, bukan secara jasad kamu. Ya, alhamdulillah sangat terasa sekali buat aku sekarang ini. Alhamdulillah mau sembahyang walaupun kadang-kadang ya ada gangguan karena tugas atau apa, itu wajar manusiawi wajar, kan. manusia. Tapi minimal terpenuhi itu lima waktu, tahu bahwa ini bukan satu kewajiban, memang kebutuhan saya gitu loh. Termasuk yang kau masukin juga sama kan? Sama, dulu juga malas sih. Jadi bukti nyata bahwa kalau kita ikut zikir seperti beliau ajarkan itu dipermudah untuk merubah akhlak gitu ya. Dari sifat khianat jadi amanah, pemarah jadi enggak marah, itu kan dengan sendirinya. Iya. Tanpa dinasihati, itu saya rasa betul-betul kali Mas. Terus ini Mas, nih beliau itu kan kalau dipikir kan nggak mungkin sendirian bekerja. Iya. Nah kan gitu, masa satu orang mengurusi Nusantara ini, mesti ada dong pembantu-bantunya. Ya, nanti Ntar aku tak tanya, siapa sih aku tanyakan. Kalau Mas, saya tahu Mas tahu semua. Kira-kira yang membantu beliau, nah, bukan bantulah, namanya diizinkan untuk ikut beliau memperbaiki Nusantara ini, itu apakah dari golongan juga orang-orang biasa atau golongan dari orang-orang yang saat ini sudah gebiaria dengan posisi masing-masing? Bisa nggak Mas ceritakan? ya bisa. Silakan. Yang akan membantu beliau itu dari kalangan orang biasa, yang sudah bersih hatinya dan tidak ada ingin imbalan apa-apa. Itulah yang pantas untuk membantu beliau. Kalau masih ada embel-embel ingin ini ingin itu, tidak akan bisa menjadi di belakang barisan beliau. Walaupun sekarang Allahu Akbar, punya nama besar, punya kekayaan yang banyak, kalau tidak sesuai kriteria yang beliau inginkan, tidak akan bisa. beliau tahu soal itu ya. Ya. Terus saat ini Mas mengatakan
yang berdiri dan beliau itu dari orang-orang biasa, ya kan? Padahal sekarang di Nusantara kan jelas yang muncul kan orang-orang yang sudah punya nama di masyarakat. Ya, toh. Sekarang orang-orang itu lagi di mana posisinya sekarang ini? Sekarang yang masih menggembleng jiwanya masing-masing, masih bertirakat, masih berpuasa, masih berpikir, memperbaiki dirinya di rumah mereka masing-masing. Tidak ada bayangan nanti jadi seorang yang terdepan di masyarakat. Tidak ada yang ingin terlihat akan menjadi punya nama besar nanti. Nanti akan muncul secara sendiri. Tidak usah tidak bisa dimunculkan dari orang ini, orang itu. Tidak bisa tertebak intinya. Nggak bisa diprediksi gitu ya? Orang sekitar tidak akan tahu kalau itu orang pilihan. Ya, mereka seperti orang-orang biasa bekerja, bahkan kerjanya itu sangat terhina mereka. Tidak akan disangka-sangka mereka itu akan jadi orang mulia. Jadi proses yang Mas katakan tadi sebagai pembantu yang diizinkan bantu beliau Nusantara ini jadi orang biasa begitu ya? Iya. Dan sampai sekarang mereka nggak ketahuan. Tidak ketahuan. Bahkan dihina-hina. Ya. Dan mereka sekarang berproses memperbaiki diri masing-masing begitu. Ya. Dan kemunculannya nggak bisa diprediksi. Tidak bisa. Nggak bisa lewat suatu mungkin kampanye tidak kah? Bisa dipilih. Nggak bisa dimunculkan lewat promosi? Tidak bisa, orang tidak bisa menebak dan tidak bisa memilih kamu pantas, tidak bisa. Itu murni hak Allah yang menentukan. Segitu ya. Jadi betul-betul dirahasiakan tapi piningit itu namanya? Ya betul, itulah satria piningit yang kamu ingin ketahui. tapi banyak orang yang ngomong soal piningit banyak loh itu. Ya, mereka hanya merasa saja. Seolah-olah dia sudah pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Allah. Padahal itu kan hanya nafsunya saja. Terus ini Mas, ini kembali ke Nusantara. Ini baru heboh. Bahkan maaf ini fakta lagi ramai beritaan adanya kebijakan-kebijakan yang justru malah bukan membuat Nusantara tenang, damai, tapi justru malah keadaan seperti ini kan gitu. Dan insya Allah kemarin gue cerita sekarang lagi musim pembersihan kan gitu. Nah ini wabil khusus masalah soal untuk bangun Nusantara kan perlu harta itu. Ya. Nah saat ini kan adanya pungutan bea cukai, ada pungutan pajak, adanya pertambangan yang di itu kan gitu. Yang kenyataannya tidak bisa full untuk membangun Nusantara kan gitu. Ya, nah lalu bagaimana beliau nanti bangun Nusantara itu? Beliau membangun Nusantara ini ya dari harta yang ada di Nusantara ini. Maksudnya gimana? Nusantara ini menyimpan banyak kekayaan yang tidak terhingga. Kalau sekarang itu pemerintah membuat kebijakan yang aneh-aneh, itu karena mereka hasutan dari luar saja. Mereka terlalu mempercayai hasutan-hasutan dari luar, yang intinya ingin merobohkan Nusantara ini saja. Terlalu banyak pajak, kebijakan-kebijakan yang terlalu mengeksploitasi tambang-tambang yang tidak ada hasilnya untuk negara. Itu ya bodoh namanya. Kalau mereka mengetahui sesungguhnya Indonesia ini punya kekayaan sangat melimpah, tapi sekarang memang belum saatnya untuk dikeluarkan. Hanya beliaulah yang mampu untuk mempergunakan dan mengeluarkannya saja. Ini saya ulangi lagi, Mas mengatakan modal untuk memperbaiki Nusantara ini ada harta Nusantara sangat kaya. Kan udah diambili sama yang ini Itu sudah di awal-awal. Itu masih debu-debunya saja. Terus maksudnya di Nusantara banyak kekayaan harta, itu bagaimana nanti bisa digunakan oleh beliau untuk membangun Nusantara? Apakah dengan dijual, ditambah seperti yang sekarang ini ada? Bisa nanti keluar. Jika beliau menginginkan sebuah harta yang ingin dipergunakan, nanti akan keluar emas, intan, berlian, semuanya akan keluar. Gitu. Dengan izin beliau, apa saja. Walaupun selain emas juga ada yang bersifat tambang-tambang itu juga banyak di Nusantara ini.
Jadi boleh dikata hal itulah nanti Nusantara jadi museum dunia begitu. Ya, Karena dulu juga pernah ngomong, ada gue yang bercerita suatu saat Nusantara akan jadi museum dunia kan begitu. Nah, di saat ini baru itu digunakan untuk bangun Nusantara kalau begitu. untuk Nusantara dan selebihnya untuk seluruh dunia nanti. Allahu Akbar. Apalagi Mas ya, aku seneng dengan seperti ini. Jujur aja sebagai manusia kita punya nafsu kan gitu. Ya, manusiawi itu punya nafsu. Iya, wah seneng. Kalau seperti saya tidak ada nafsu. Iya, kamu gak ada nafsu kamu tuh. Masa dia seneng dan gage kan gitu. Terus ini keadaan yang sekarang ini ya Mas ya, alhamdulillah Mas sudah ceritakan soal beliau itu siapa, lahir bagaimana, sebenarnya bagaimana, dan yang bantu beliau siapa. Terus modal untuk Nusantara sudah Mas jelaskan seperti itu. Memang harta. Apakah itu yang dibilang harta mana itu? Ya, iya. Berarti harta mana tuh ada harta mana? Ada banyak sekali di Nusantara ini. Kamu saya tunjukkan satu, pasti kamu akan terheran-heran nanti. Jangan, hendak kuat saya. Ya, aku makanya. punya 5 lempengan emas saja itu Kuningan Sari semua itu lihat kan? Palsu itu. Ya palsu. Kan asal usaha kisah itu gitu loh. Nah, itu dibodohi iblis saja mau. Bukan, kan lagi level itu waktu itu. Memang juga ada perintah untuk menarik kan gitu. Dan untuk menggali ada kan? Ini di logika saya, tangan saya ada bekasnya kan? Ada. Saya pedalaman itu kan gitu. Ya, ada. Tapi namanya perintah saya laksanakan. Iya. Nah, izin lah namanya baru masa itu gitu loh. Karena kamu kurang dikirinya waktu itu. Mbak, bisa keluar gitu sebenarnya? Sebetulnya bisa. Hah? Iya bisa. Itu karena kesalahan kamu saja itu. Karena kita nggak tahu. Cepat gali sekian dalam Karena itu. guru kamu ingin menguji seberapa kuat kamu menahan nafsu kamu. Kan bukan aku aja, Ya, satu tim makanya. waktu itu kan. Ya kamu niatin belum saatnya lah. Kan, Itu hanya gitu. ngetes kamu saja. Tapi saya putus asa kan. Nah, yang lalu aja kan gitu. Ya, syukurlah kamu sudah melaksanakan. Itu sudah menyenangkan guru kamu itu. Harus stempel ya. Ya. Stempel sampai aku masuk Sudah gua lulus itu. ujian lah namanya. Ojo ngono. Gara-gara hotel Alexis itu tak jual. Nah, itu kan karena kamu terlalu bercanda. Lah kan temen ya canda, lah kan kadang capek loh Mas. Harusnya ya hati-hati juga. Iya, iya. Sebenarnya guru kamu sudah ikhlas. Jika itu wujud nyata asli Mas, ya sudah dikasih. Ya namanya. Tapi karena nafsu kamu itu ya Kan bukan aku aja, banyak teman waktu itu kan. Masih suka ada gurunya kan harusnya gitu. bisa buat modal kamu juga. Ya udahlah, nanti malah enggak istiqomah saya. Ya, Saya juga kan. Ya. Karena banyak kaitannya orang dikasih kekayaan malah lupa sama Allah. ya. Saya bersyukur semua itu. Bersyukurlah kamu, Nah, itu tidak terjadi. semua itu udah Allah memberi, andai kata bersyukur itu langsung lupa lah malah. Ya, langsung makanya besar bersyukur. kepala. Syukurlah. Ya minimal sesuatu hal yang diizinkan salah laksanakan kan. Itu untuk gitu. atas kamu saja. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu memang ada ya. Ada Terus banyak ini, sekali. saya juga pernah mendengar kisah bahwa setiap kerajaan, entah itu Mojopahit, Singosari, Demak, atau apapun Mataram itu, Ya. semuanya meninggalkan harta amanah itu. Ya. Itu sebenarnya kalau ditinggalkan untuk siapa dan siapa yang berhak motor nanti itu? Ya ditinggalkan untuk beliau nantinya sebagai bekal, sebagai modal untuk memperjuangkan Islam di akhir zaman ini. Yang namanya orang bertugas bekerja itu kan perlu modal, perlu sangu. Iya. Ya makanya yang di atas Allah Subhanahu Wa Taala membekali beliau dengan segala macam harta, senjata, apapun yang beliau inginkan akan diberikan. Nah gitu. Tidak cuma harta, Iya. ilmuwan pun dikasih. Iya Mas, ya Mas. Terima kasih Mas. Insya Allah saya paham apa yang Mas sampaikan tadi itu. Terima kasih banyak. Dari sekian ini mau kasih dunia manusia. Silakan. Siapa tahu ada cahaya yang mendengar ini. Iya, silakan. bahwa semua itu kehendak Allah. Saatnya sekarang memang untuk berjuang. Silakan kamu buka semuanya. Bahkan cerita yang sifatnya simpang siur sana kemari itu suatu saat akan juga diluruskan oleh beliau. Semuanya akan diluruskan. Teruskan. Ya. Walaupun saat ini orang pandai-pandai mengatakan ini begini, ini begitu dengan Mereka hanya pintar berteori saja. praktik seperti ini. Sebelum kita berpisah, Mas, apa pesan terakhir Mas buat manusia di Nusantara ini? Di Nusantara ini berhati-hatilah untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Karena banyak mara bahaya yang selalu mengintai pada kalian. Karena manusia di Nusantara ini banyak yang serakah.
sifat-sifatnya yang tega menumbalkan yang lain untuk mencapai nafsunya. Menumbalkan? Ya, Maksudnya gimana maksudnya? usaha-usaha yang mereka jalani banyak dari hasil pesugihan, Astagfirullah. pengwarisan. Dengan segala cara mereka tempuh hanya untuk mencapai nafsunya. Mereka menanam tumbal di jalan-jalan. Banyak kecelakaan itu karena ulah orang serakah. Makanya selalu dikeluar dan cari guru yang tepat agar kalian selamat di dunia dan akhirat. Jangan terlalu memburu dunia, nanti akhirnya akan kecewa kalian. Itu saja. Ibadah yang sungguh-sungguh, tidak usah mengharap ini mengharap itu. Jalani saja ibadah dengan tekun, rajin, jangan malas-malasan. Oh gitu Mas ya. Jadi intinya menurut saya sih perbaiki diri kita masing-masing begitu. Iya betul. Perbaiki Intinya dengan perbaiki. cara yang benar begitu ya. Carilah guru yang tepat. Tepat juga begitu. Iya. Terus ini Mas, saya pernah dengar juga bahwa sebenarnya beliau ini sudah banyak bekerja untuk Nusantara. Kemarin gue bercerita adanya sedikitnya bencana di Nusantara ini. Terus apanya itu penyakit yang dulu sempat masalah COVID itu juga saya beliau. Bahkan percepatan pembangunan yang ada ini juga beliau berkiprah. Iya. Apa yang bisa memastikan soal ini? Memang beliau sudah banyak bekerja untuk Nusantara ini, walaupun tidak terlihat, tapi efeknya bisa dirasakan. Dari keamanan, hilangnya wabah, percepatan pembangunan, dan berangsur-angsurnya pembangunan menjadi baik, berangsur-angsurnya Nusantara menjadi baik. Itu adalah efek dari doa-doa beliau yang sangat mencintai Nusantara ini. Manusia-manusianya tidak banyak yang bertikai, itu adalah akibat dari doa beliau. Ada sedikit bertikai tapi tidak terlalu fatal seperti tahun-tahun kemarin yang di utara sana itu. Ya. Kalimantan itu. Ya. Siap. Terus ini Mas, sebelum kita berpisah lagi, aku mau tanya ini. Apa lupa? Apa nggak bertanya aku ini kira-kira ya? Boleh, silakan ngomong saya di sini. Iya kok agak lupa ini. Tiba-tiba kok lupa apa nggak bertanya ini saya. Boleh. Enggak ini loh. Tadi saya mengenal sekali ini. Terus ini Mas, orang-orang sekarang ini kan yang memegang diberi amanah oleh rakyat kan malah banyak tingkah pola itu kan mereka. Ya. Itu sebenarnya secara goibnya ya sekarang banyak berita hoax, berita palsu itu yang mempengaruhi mereka itu apa tuh Mas? Ya, golongan merah itu. Golongan merah. Ya. Mereka ingin mengadu domba, ingin melihat kekacauan di Nusantara ini. Dan mereka saatnya memang mengambil upah. Apa yang telah mereka kerjakan dulu-dulu, saatnya mereka ingin mengambil hasilnya. Maka tak heran kalau sekarang banyak orang yang sakit. Oh, banyak sakit. Ya. Terus ini saat ini kan ada di Nusantara ini, menurut aku sih beliau pernah berjasa di negara ini. Sampai saat ini tuh diuber-uber, difitnah, apapun gerakan hidupnya itu disoroti terus. Paham maksud ya? Paham itu. Kan. Siapa sebenarnya beliau itu sebenarnya itu? Beliau ya termasuk orang pilihan juga. Orang pilihan juga. Ya. Tapi belum jalur sama beliau bisa itu? Belum jalur. Tapi kan karena keikhlasan hatinya yang bersih, cinta tanah air yang sangat mendalam. Apa yang telah beliau lakukan pembangunan ini, beliau tidak ingin dipuji, tidak ingin pujian, tidak pamrih bahwa ini adalah hasil saya, tidak. Beliau ikhlas membangun Indonesia Nusantara. Waktu itu ya, walaupun sekarang banyak berita yang maaf ini aku ya entah fitnah atau saya kurang tahu, tapi apapun gerakan beliau itu jadi sorotan gitu loh. Memang dinilai jelek terus. Ya, memang seperti itulah kekasih Allah. Oh gitu. Jadi boleh dikata dari pihak yang suka beliau itu golongan apa itu? Golongan iblis. Masa? Iya, orang pintar-pintar loh itu. Orang pintar-pintar tapi isinya kan golongan I semuanya. Oh gitu. Istilah kamu kan I. Iya, tahu juga sampai. Bukan begitu Mas. Ini kan untuk umum ini konten
untuk umum. Iya. Dan ini kalau untuk kita paham harus di itu Ya kan. memang begitu, karena beliau itu orang yang dicintai Allah, makanya banyak iblis yang membenci. Oh gitu. Iblis tidak bisa memukul langsung ke beliau, ya lewat orang-orang itulah. Oh begitu. Jadi udah dikasih kepahaman kan antara ini ya. Terus kira-kira apakah orang yang tak bilang tadi itu suatu saat akan menjadi wujud nyata untuk berkiprah lagi di Nusantara? Nantinya akan berkiprah kembali lah. Berhubungan sama beliau nggak kira-kira? Berhubungan. Secara dohir? Secara dohir, Secara jasad? nanti akan ketemu beliau. Apa yang ketemu? Sekarang udah ada kisihnya belum? Sekarang belum ada. Belum ada. Karena belum dikasih kepahaman sama beliau. Oh, Memang oke. belum saatnya. Oke. Terima kasih Mas. Sebelum kita berpisah, ada pesan apa buat saya dan mereka di sini? Ya selalu istiqomah saja. Insya Pikiran Allah. yang sering-sering, perbanyak zikir di majelis ini, tebar energi positif yang banyak sebanyak-banyaknya. Iya. Yes. Selalu ajak jamaah kamu berzikir di sini. Insya Allah. Terima kasih Mas. Saya kembali bertugas lagi untuk tugas Anda. Saya nggak mau tanya karena level itulah saya nggak jangkau. Saya nggak tahu apa-apa. Ya. Entah apa tugas Anda. Sebelum Anda keluar, minta saya sambil keluar sambil yang di bawah semua Mas ya. Ya ini Nah, silakan Mas. Nggih. energi negatif yang ada di ruangan ini, yang ada di Allah. saya ini, ketarik ke saya. Semuanya terikat, terlempar, semuanya sudah. Terima kasih Mas. Selalu semangat Siap. berdakwah walaupun lewat jalan seperti ini. Siap. Tebarkan ilmu-ilmu yang kamu ketahui untuk Siap. semua umat di Nusantara ini. Siap. Saya undur diri. Siap Mas. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Allah sallallahu alaihi wasallam. Ending Pak. Ending. Sejuk ya. Dingin, Pak. Ngerti. Kerasa kan dingin. Alhamdulillah demi pemirsa hubungan obrolan saya dengan Goib yang masuk ke tubuhnya Mas Suyono tadi yang bercerita tentang seseorang yang bergelar Panglima Timur yang akan bekerja bertugas untuk di Nusantara ini. Kalau ingin paham silakan disimak. Kalau perlu ketika mendengar sambil zikrullah, insya Allah ada apa namanya, ada hikmah-hikmah yang bisa kita rasakan. Pada intinya ini kita untuk membangkitkan cinta tanah air, perbaiki diri kita masing-masing. Begitu pemirsa, proses hidup manusia dari lahir saya meninggal, dari awal sampai akhir itu sudah ditakdirkan, ditentukan dan dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah mengendaki pasti akan terjadi, walaupun seluruh makhluk, walaupun seluruh manusia, walaupun orang yang pandai cerdik itu menolaknya, pasti akan terjadi. Termasuk konten saya kali ini, apabila itu kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya, karena dari Allah, ini sebagai kurangan itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Semoga manfaat, tetap semangat Nusantara, perbaiki diri kita masing-masing, tidak ikut dengan berita yang huak-huak itu. Kalau terpancing ya berarti golongan mana kan gitu, paham nggih? Lagi rame ini, ada orang yang difitnah sana sini, bahkan macam-macam lah. Nah, silakan dibedakan. Ingat, kita itibar sama Rasulullah. Dulu beliau pun yang saat ini kita kenal sebagai manusia paling utama, manusia paling baik di dunia ini, dulu pun juga sering dimusuhi, dihina dan difitnah. Begitu juga sekarang. Kira-kira bagaimana manusia yang suka dibegitukan itu siapa sebenarnya, dan siapa yang suka memusuhi itu golongan apa sebenarnya? Silakan. Mudah-mudahan hati kita diberi pencerahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bolak-balik ya demi keselamatan kita sendiri, selamat dunia dan akhirat. Terima kasih untuk semangat Nusantara. Salah kata, salah ucap, salah sikap kami semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Rahayu.